wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberikan faidah ilmu, ya, kemampuan melewati apa yang disampaikan, wejangan, nasihat, hati ke hati, ya, hati ke hati, al-qalbu alal qalbi, dari hati ke hati, minal qalbi alal qalbi, dari hati ke hati. Mudah-mudahan memberikan faidah kepada kita. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang siapa ruh kita, mengenal ruh pada diri kita, atau mengenal diri ruh itu apa, mengenal dirinya ruh itu apa. Sudah. Sekarang kita melihat mendekati satu pemahaman lagi tentang posisi ruh kita saat ini, hubungannya dengan syariah, ruh dan syariah, ruh dan syariah. Paqala al-mu'allif rahimahullah, pahanutur ruhul jismani al-badan ma'al jawarihi. Maka Anda sudah tahu bahwa ruh itu dimasukkan ke dalam jasad Anda, di mana ruh itu dia memiliki proses yang panjang, yang kemarin dijelaskan dari alam lahud, kemudian alam jabarut, masuk lagi kepada alam malakut, masuk lagi kepada alam mulki, masuk lagi ke alam ruh, sampai ke alam jasmani, ya, alam misal, alam jasmani. Nah, di sini kita di posisi alam jasmani. Kenapa jadi alam? Ketika dia dimasukkan, ketika dalam proses yang saya sebut tadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka saat itu ruh itu sudah diajari ma'rifatullah, sudah diajari tauhid, bajru tauhid, benih-benih tentang tauhid, benih-benih tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, benih-benih mengetahui tentang esanya Allah. Karena itu mereka diuji pada saat masuk ke dalam jasad, dibuat pertanyaan oleh Allah. Ini adalah bukti sebuah ma'rifatullah yang beberapa waktu yang lewat juga sudah pernah kita bahas tentang jabang bayi, tentang bagaimana bayi itu pada ruh itu, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Nah, akhirnya si jabang bayi berkata ketika ruh dan jasad itu bertemu, ketika itu dia berkata, ketika Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, qalu bala, benar wahai Tuhan, sahidna, kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Allah selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Saksi mereka seperti itu. Nah, wa mutabi'ahu syariah, dikehendaki dengan adanya bersatu itu, mereka mengikuti syariah. Kalau masa zaman Nabi Adam, syariah zaman Nabi Adam. Pada masa Nabi Daud sampai kepada kita Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang diikuti. Syariahnya itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa mu'amalatuhul amali, dan beramal dengan amal-amal hubungan antara manusia serta amal-amal soleh lainnya. Bil mafrudatil lati amarallahu ta'ala biha min ahkamiz zahirah, dengan berbagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban atau keperduan-keperduan dari perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Allah daripada yang johir, ya. Tapi dari johir itu diperlukan juga tauhid, ya, iman. Nah, karena itu kita bukan sekedar berkata aku telah beriman, hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Kita bukan hanya sekedar mengatakan beriman. Sekarang kita memperdalam keimanan itu supaya keimanan itu kembali kepada yang aslinya. Salah satu yang asli daripada pada alam jabarut, ketika diajarkan tentang ma'rifatullah di alam jabarut, ruh kita yang ada pada jasad kita, diajarkan tentang syariat. Apa yang diajarkan dalam syariat itu, salah satu yang diajarkan tentang ma'rifatullah itu adalah la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Hendaklah tidaklah mensyarikatkan Allah dalam beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah. Atau syirik, ya.
atau la yusrik bihi syai'an. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang syirik ini, dan ini merupakan ibadah yang pertama kali diajarkan Allah, yaitu kalau engkau sudah tidak syirik, itu baguslah ketaatan. Syirik yang pertama adalah pengertian pada alam jabarut itu adalah tidak boleh menduakan Allah, tidak mengakui adanya Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat la ilaha illallah. Makanya dikatakan kemarin kalimat ini merupakan kalimat awam ya, kalimat orang kebanyakan awam. Jangan sampai kita beragama ini hanya di posisi di sini terus, tidak tingkat-tingkat, tidak naik-naik. Seperti mu'alaf ya, orang mu'alaf kan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai di sana. Nah, kita yang muslim yang sudah lama dari turunan ini, dari orang tua kita sudah muslim, tapi kita tidak memperdalam kalimat la ilaha illallah itu, memahami lebih jauh lagi. Ini untuk syirik. Nah, ini menduakan Tuhan. Ya sudah, menduakan itu pemahaman yang pertama, jangan di situ aja, naik lagi. Ternyata kita tidak boleh juga syirik terhadap sifat-sifat Allah. Nanti juga tidak boleh syirik pada nama-nama Allah. Jadi juga syirik pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi tidak boleh semuanya itu. Atau terbalik, tidak boleh syirik kita pada zat Allah. Kalau yang pertama mu'alaf tadi itu zat Allah, tidak boleh syirik pada perbuatan-perbuatan Allah. Nah, tidak boleh syirik pada asma Allah, atau tidak boleh juga syirik pada sifat Allah. Makanya kalau Anda lihat kitab Durun Nafis karangan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, kemudian karangan orang Banjar, nah, Abdurrahman Siddiq As-Sofat yang kuburnya itu di Tambilahan, Riau ya, yaitu dengan judul Amal Ma'rifah. Itu beliau mengajarkan, mereka ini mengajarkan, Tuan Guru Besar ini mengajarkan bagaimana supaya tidak syirik yang 4 tadi. Hingga itu kitabnya. Nah, cuma kadang-kadang orang banyak itu menjadi bias itu kesalahpemahaman nanti. Padahal maksudnya yang seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka itu menerjemahkan dalam konteks yang lebih khusus ya pada pengertian. Kita lihat di sini, itu syirik pada zat. Oke, saya tidak menduakan Allah kan? Ya betul, sudah mengaku Tuhan Allah, ya sudah. Iman ini namanya keimanan ini, yang rukun iman yang 6 itu ya, meskipun tidak begitu sempurna benar, iman dasar namanya, keimanan yang paling dasar, keimanan paling dasar. Makomnya makom awam, makom orang kebanyakan. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi itu. Syirik itu tidak boleh juga pada apa? Pada perbuatan-perbuatan Allah. Nah, di sini af'al Allah. Kalau istilah kitab-kitab yang saya sebutnya itu adalah af'al perbuatan Allah. Nah, di sini Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, sesungguhnya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu sesungguhnya Allah itu ganjil itu artinya esa. Nah, yang esa itu hanya Allah, ganjil. Wa yuhibbul witra, dan menyukai keesaan itu, keganjilan itu. Wal murad minhu bihi al-amalu bila riyain wala sum'atin. Dikehendaki dengan itu ialah bila engkau beramal amal kebaikan, hendaklah engkau jangan riya dan sum'ah. Kenapa kita dilarang jadi riya dan sum'ah? Karena riya dan sum'ah itu termasuk syirik pada perbuatan Allah. Dah, syirik perbuatan kenapa jadi syirik? Iya, orang riya memamerkan bahwa dia hebat. Alladzina yunfikuna, ya kan, amwalahum biriya'in nas. Dia memamerkan amalnya, dia berimpak, bersedekah, dia kaya, memamerkan kekayaannya nih. Saya bisa berbuat apa saja. Kucing aja bisa saya jadikan manusia. Saking rianya ya, saking merasa hebatnya. Maka ketika Anda dapat berbuat amal, itu syirik. Nah, ini maksud saya Abdul Qadir Jalani. Karena kenapa? Riya, karena Anda sudah mengotori hakikat yang sesungguhnya dari amal saleh. Sebab yang bisa berbuat amal saleh itu karena dorongan taufik hidayah atau karena adanya eksistensi Allah.
Sehingga kamu dapat beramal saleh, kamu dapat berbuat kebaikan, kamu dapat beribadah, kamu dapat mengamalkan amalan syariah. Itu semuanya karena eksistensi Allah. Kalau eksistensi Allah berarti bagaimana? Anda tidak ada punya eksistensi. Eksistensi apa? Keberadaan lah bahasa kita sekarang nih. Nah, oleh ulama-ulama tasawuf di sini, eksistensi itu sangat penting karena itu mereka ada mengajarkan tentang fana. Ilmu fana itu menghilangkan eksistensi diri kita. Supaya yang terlihat hanyalah kebaikan-kebaikan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tertampaklah majhar keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat amal saleh itu seperti itu. Itulah misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Balillah, kan sebenarnya ya harus kamu ketahui Allah lah yamunu alaikum, yang menolong kalian. Allah yang menolong kalian, yang mendorong kalian anhadakum, sehingga kalian itu melakukan amal-amal saleh itu berdasarkan petunjuk hidayah Allah lil imani, dan untuk suatu keimanan, pelaksanaan keimanan bagi kalian. Nah, inilah karena itu ini semua ulama-ulama sepakat, masuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam Khulasah beliau menekankan sekali ini, jangan sampai seorang hamba itu ini beramal mengakui dirinya hebat, mengakui karena dirinya, tapi itu semua eksistensi Allah. Dan kalau kita lakukan itu, kita berbuat syirik. Makanya ada timbul hadis Nabi, as-sirkus sagir, syirik kecil. Bahasa syirik kecil, kenapa kecil? Di sini berarti kecil dari besar, bukan. Syirik itu berbahaya juga sebenarnya. Bukan kecil di sini, sogir di sini pengertiannya adalah tidak terlihat kadang-kadang di kasat mata material, yang sifatnya kasat mata tidak terlihat. Maksudnya kecil sogir di sini adalah tidak terlihat, khafi namanya. Karena itu ulama mengistilahkan itu dengan syirik khafi namanya. Khafi artinya yang tersembunyi syiriknya, tidak ketahuan. Itulah yang berbahaya sekali. Bagi orang-orang sudah banyak beramal, amal soleh, orang-orang kaya beramal soleh, tuan guru yang merasa dirinya alim, hebat, pintar, hampir tidak ada salah yang terlihat, tidak ada ketercelean pada dirinya. Lalu dia mengkritik orang lain, lalu dia mencampakkan orang lain, menghina orang lain, merasa dirinya bagus. Ini syirik yang tidak ketahuan. Kamu masuk ke pintu tauhid, kata Syekh Abdul Qadirnya, kamu sendiri yang berbalik diri kepada membelakangi ketauhidan itu kan. Subhanallah. Jadi bagaimana ini? Ya jangan melakukan itu. Nah, karena itu perlu belajar tasawuf rohani ya. Rohani memahami tentang af'alullah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, termasuk eksistensi ketika kita berbuat kebaikan. Ini semata-mata af'alullah, adanya majhar Allah, adanya suatu kekuatan sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Di mana itu? Melewati proses itu bisa dipahami ayat secara johir syariah, bisa melewati alam ruh. Melewati alam ruh. Kan sudah tahu di alam Jabarut kita diajari tentang marifatullah, kita diajari tentang tauhid, nur tauhid, benih-benih tauhid itu harusnya kita campakkan, kita tanam di bumi ini, di ardi ini, di bumi ini, di tubuh kita ini, supaya tumbuhlah pohon syariah pada kita. Ketika pohon syariah itu sudah ada, kita bisa beramal-amal saleh. Sadarilah, benihnya dari siapa nih? Benihnya dari siapa nih? Siapa yang mengajarkan kita bisa melakukan amal? Allah Subhanahu wa taala di alam Jabarut. Kemudian bagaimana lagi? Maka ketika melaksanakan eksistensi kamu itu kan tidak ada, yang ada itu kan kami. Nah, ini ayatnya tadi itu Quran surah Al-Hujurat itu. Karena rahmat Allah lah kita melakukan itu, kata bahasa Imam Al-Ghazali. Karena anugerah Allah lah kita melakukan itu. Istilah Syekh Abdul Qadir Jalani itu, hati-hati, itu syirik. Yang tidak ketahuan, syirik pada af'al Allah. Tapi kan saya sendiri yang bergerak, kekuasaan saya sendiri. Nah, syirik kodrat lagi kita. Syirik berarti kalau kodrat berarti sifat Allah. Sudah kita syirik pada sifat Allah. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang kodrat itu? Allah kan? Makanya Nabi mengatakan kalau kalian melihat sesuatu keajaiban, kekuasaan yang kalian tidak paham bagaimana ini, melihat gempa bumi, melihat gunung, melihat keadaan bermacam hal yang kalian tidak bisa paham,
Qadarullah, Masya Allah, kekuasaan Allah. Semua itu terjadi karena kekuasaan Allah. Bila kita meniadakan makna itu, berarti kita syirik. Berarti kita mengatakan ada kekuasaan selain daripada Allah, ada kekuatan selain pada, maka kita jadi syirik kita. Syirik pada sifat Allah. Nah, nanti syirik itu ada pada nama Allah. Nah, ada sifat Allah, ada pada nama Allah, ada juga pada perbuatan Allah, asar Allah, fakta-fakta Allah, zat Allah. Nah, syirik zat Allah nanti tidak ya itu. Nah, inilah kenapa jadi mutasawwif sangat penting tentang majhar. Nah, ada majhar Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu terus menerus memahami itu supaya kita jangan syirik. Karena syirik ini adalah pokok benih yang utama. Kalau benih ini tidak bagus, kita pahami salah sebagainya, nanti pohonnya tidak karuan nanti. Dan kita tidak bisa kembali kepada alam sempurna, batal itu. Makanya seringkali Syekh Abdul Qadir mengatakan, bila syariat Anda tidak benar, sudah batal semua ilmu-ilmu Anda itu, batal semua tarekat kamu itu, batal semua makrifah kamu itu, hakikat kamu juga batal semuanya. Batal semuanya. Ada orang belajar tasawuf atau makrifat atau tidak sholatnya, batal jadinya, semuanya itu batal karena syariat tidak dikerjakan. Nah, bisa bila kita bisa memahami pohon daripada pohon syariah. Mudah-mudahan bagian ini sudah kita mulai memahami juga, terus sambil sedikit demi sedikit kita nanti memahami, memerincikan bagian-bagian itu ya. Mudah-mudahan ya, karena pengetahuan seperti ini sifatnya juga sambil kita mengamalkan dalam hari-hari kita sedikit demi sedikit. Ya itulah kita manusia, belajar ya. Ya, belajar karena kita tumbuh dan berkembang kan tidak seaslinya kehidupan kita. Mungkin kita berkembang di kehidupan yang agak sedikit ya, banyak orang yang kurang memperkenalkan kita tentang Tuhan. Sebut aja kita lahir di Texas gitu, di kehidupan Texas kita ya. Sekolah, tapi saya sekolah kita di Texas juga ya. Nah, ya yang tidak ada kayaknya duniawi sementara semua ya. Sampai kita sekolah S1, S2, S3 mungkin sampai profesor gitu. Tapi di Texas semua. Ilmu kita pelajari Texas semua, itu bahasanya istilahnya gitu. Sampai mungkin kita jadi pejabat ya, pejabatnya kita Texas semuanya. Ya sedikit demi sedikit kita mengamalkan. Nah, habis mau apa lagi? Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.